Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwan fillah, sahabat usdun yang dirahmati Allah. Siapa yang tidak mengenal Qarun? Kalau kita melihat orang menemukan harta yang terpendam di dalam tanah, maka orang sering menyebutnya dengan mendapatkan harta karun atau harta Qarun. Siapa sih Qarun? Qarun adalah hamba Allah yang hidup di zaman Nabi Musa, yang Allah memang menjadikan ia untuk dijadikan pelajaran buat umat-umat belakangan. Qarun di dalam riwayat dinyatakan bahwa ia adalah sepupunya Nabi Musa. Nabi Musa mempunyai ayah yang bernama Imran, dan Qarun mempunyai ayah yang bernama Yashar. Nah, Imran ini adalah kakaknya Yashar, jadi sepupuan. Dan Qarun pada saat itu sebelumnya adalah seorang yang sangat miskin. Kemudian ia minta tolong kepada sepupunya, kepada Nabi Musa. Ya Musa, engkau dikenal sebagai kalamullah, tolong doain aku agar jadi orang kaya. Nabi Musa ketika melihat Qarun minta didoakan menjadi orang kaya, ia tahu bahwa Qarun adalah orang yang hanif, orang yang lurus, orang yang tidak menyimpang dari ajaran Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Musa mendoakan Qarun, sepupunya ini. Singkatnya, jadilah Qarun orang yang sangat kaya, hartanya banyak. Kalau saat ini mungkin konglomerat. Kisah lengkap Qarun bisa sahabat usdun buka Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 76 sampai ayat 92. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat 76-nya surat Al-Qasas, digambarkan harta kekayaannya Qarun. Kalaulah 6 orang dewasa menggotong anak kunci daripada gudang-gudang tempat menyimpan hartanya Qarun, maka 6 orang ini keberatan, kepayahan. 6 orang menggotong, bukan menggotong hartanya loh, menggotong kuncinya saja 6 orang keberatan. Kebayang berapa harta yang dimiliki oleh Qarun. Tetapi Qarun tidak bersyukur. Qarun merasa bahwa ini adalah hasil jerih payahnya atas kepandaiannya, bukan karena doa Nabi Musa. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat ayat selanjutnya, ayat 77-nya surat Al-Qasas mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah olehmu apa-apa yang Allah telah berikan untuk negeri akhirat, dan jangan kau lupakan nasibmu di dunia. Wa ahsin, dan berbuat baiklah, kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Nah, pemirsa sahabat usdun yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa ketika melihat Qarun menjadi orang kaya tentunya mengingatkan, ya Qarun, keluarkan zakatmu, bersedekahlah engkau. Qarun bilang, tidak, nggak ada tuh yang namanya sedekah-sedekah, yang namanya zakat-zakat. Ini adalah daripada hasil jerih payahku. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini karena ilmu yang aku miliki, bukan karena engkau Musa. Malah kemudian di ayat 79-nya Qarun berkata, wa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qarun keluar dengan kemegahannya, dengan kemewahannya kepada kaumnya. Orang-orang kafir, orang-orang yang hidupnya orientasinya kepada dunia, melihat Qarun, dia berkata, berdecak kagum, lihatlah si Qarun ini, andai kata kita memiliki kekayaan seperti Qarun, luar biasa. Tetapi di kalangan orang beriman malah berkata, Qarun, hati-hati, jangan terlena, jangan terbuai, celaka nanti engkau dengan hartamu. Pemirsa sahabat usdun yang dirahmati Allah, beginilah orang kalau sudah lupa dengan apa yang menciptakannya, siapa yang menciptakannya, ia terlena dengan apa yang ia milikinya, maka akhirnya Allah pun mengazab Qarun, ditenggelamkannya, dibinasakannya Qarun untuk menjadi pelajaran umat-umat belakangan agar jangan bakhil, agar jangan pelit. Fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Kemudian kata Allah, aku tenggelamkan Qarun bersama seluruh bangunan rumahnya,
gedung-gedung tempat menyimpan hartanya Allah balikkan, Allah tenggelamkan. Harta yang tak ternilai yang dimiliki oleh Qarun tidak bisa menyelamatkan. Pemirsa, sahabat Usdun yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah ini sering kali kita dengar. Nama Qarun sering kali kita mendengarnya, atau mungkin banyak para asatis menceritakannya. Tapi kadang ketika hal yang serupa terjadi kepada kita, kita lupa, kita terlena. Ketika kita memiliki harta yang banyak, ketika Allah menganugerahi kita kemewahan, maka kita lupa untuk bersedekah, kita lupa untuk berbagi, kita lupa bahwa di antara harta yang kita miliki itu ada beberapa bagian untuk fakir miskin, ada haknya janda-janda, ada haknya anak yatim. Misal sahabat Usdun yang dirahmati Allah, ingat bahwa dunia adalah sementara, tetapi akhirat adalah pasti. Hidup tidak akan kekal, kematian adalah hal yang pasti. Ketika malaikat maut, malaikat Israel sudah datang menghampiri, maka semua kemegahan dunia akan ditinggalkan. Harta yang kita bangga-banggakan ditinggalkan. Anak istri yang menjadi harapan akan meninggalkan kita. Jabatan tahta, bahkan belum mati pun, ketika masih hidup pun ada yang sudah ditinggalkan oleh pangkat, oleh jabatan. Apalagi ketika mati, maka tinggallah nama. Hanya apa yang dibawa? Amal soleh. Perbanyaklah amal soleh, perbanyaklah kebaikan-kebaikan, terutama bagi kita yang diberikan keberuntungan oleh Allah dalam bentuk harta benda. Kita menyadari bahwa itu hanyalah titipan dari Allah, dan semuanya akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Dari mana didapatkan, kemana dibelanjakan. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.